Kayak kita ketemu lagi kita setelah sekian lama. Sekian minggu. Lama ya? Lumayan lama, 2 mingguan. 2 mingguan nih. Tapi kita cuma berdua nih. Iya, kan kita cuma berdua. Nah, kita bertiga kan sama nih. Kayaknya sekarang gue nih yang backup posisinya dia nih. Siap, lanjut. Gas. Kita mau ngomong apa emang? Kita ngobrolin sama kita suka aja lah. Berarti wanita. Ya, laki-laki pasti suka wanita dong. Ya, kita ngomongin wanita aja nih. Tapi bukan dari segi kecantikannya nih kita omongin. Ada yang pengen gue obrolin sama lo dari wanita itu yang lebih dalam lagi. Wih. Kayaknya berat nih. Berat kayaknya. Gue takut juga nih agak berat nih kayaknya. Tapi ya kita kan cuma sekedar ngobrol aja. Iya, kita ngobrol aja sih. Opini dan ya diskusi aja. Nah, gini Ki. Ada yang pengen banget gue omongin sama lo tentang wanita. Menurut lo perlu gak sih wanita itu berpendidikan tinggi? Perlu nggak sih wanita berpendidikan tinggi? Perlu ya, sih. Perlu ya. Perlu menurut gua. Karena pada dasarnya kan Ibu Kartini itu kan dulu kan memperjuangkan kaum wanita untuk dapat pendidikan yang lebih tinggi. Betul. Atau pendidikan yang layak gitu. Ya makanya itu disebut gerakan emansipasi. Iya. Ya kalau dari dulu aja udah diperjuangin gitu. Ya berarti kan harusnya terus berlanjut sampai sekarang gitu loh. Bahkan harusnya levelnya harus terus naik. Jadi kalau menurut gue wanita emang harus berpendidikan tinggi. Karena wanita kan nantinya akan menikah, punya anak. Nah, fasenya banyak. Nah, semakin tinggi dia menempuh pendidikan gitu. Pasti kan visinya dia itu nanti akan lebih luas, akan lebih panjang ya, gitu. Betul. Untuk mengajarkan ke anak-anaknya nanti kan. Oke, itu betul banget tuh yang lu bilang. Nah, sekarang gue mau ngomongin dari pandangan umumnya dulu kan. Kan kalau pandangan umumnya gini Ki. Pandangan umum yang dari masyarakat biasanya tuh kalau wanita itu nggak perlu berpendidikan tinggi. Iya. Karena ya nanti ujung-ujungnya dia di dapur. Benar, ya kan? Benar. Itu penting dia bisa baca, dia bisa nulis, dia bisa gitu, itu udah cukup. Udah cukup untuk ngajarin anak. Ya, betul. Ditambah dia pinter dandan, masak. Tuh. Di dapur lah. Sama telaten ngerawat suami dan anak karena memang fasenya nanti ke situ kalau perempuan ya. Fasenya lebih banyak. Nah, itu menurut gue pandangan umum seperti itu Ki. Gue balik nanya nih sama lu. Iya. Kalau menurut lu itu salah apa enggak? Kalau begitu. Kalau menurut gue sih itu nggak salah juga. Oke. Nggak salah juga. Kenapa? Nah, mau misalnya gini, berarti kan, oke, sekarang gue mau ajak lo refleksi sebentar. Oke, sip. Menurut ilmu ya, kita menurut wanita berpendidikan tinggi itu berarti kan dia banyak belajarnya. Benar. Ya kan, banyak belajarnya. Menurut ilmu itu kan atau apapun yang kita sebut sekolah, belajar, kursus, itu emang dianjurkan kan? Nah, balik lagi ke pertanyaan lo, penting nggak? Penting sih, lumayan penting. Misalnya ada perempuan yang memilih jadi ibu rumah tangga aja, walaupun dia udah punya background pendidikan. Iya, background pendidikan yang tinggi, tapi milih di rumah aja. Itu jadi ibu rumah tangga. Itu nggak salah dan nggak akan sia-sia. Tetap menurutnya ilmunya bakalan berguna Ki. Iya. Itu tadi yang gue bilang. Visinya buat ke anak-anaknya kepake itu. Dia aneh. Kepake. Ya kan bahkan ada istilah ibu itu jadi madrasah pertama bagi anak. Oh iya, benar. Betul. Tapi dia jadi sumber belajar pertama, jadi guru pertama. Tapi yang terpenting bagaimana research dari madrasah itu bahwa akan menentukan masa depan anaknya. Benar. Ya, berkaitan sih sama opini gue ya, nyambung ya kita ya. Iya, kita sangat relatable lah. Ya. Tapi juga nih ya, gue juga agak kurang setuju sama pandangan kalau semakin tinggi pendidikan si ibu
pasti akan pintar untuk ngajarin anaknya gitu, untuk mengajarkan anak berbagai macam pengetahuan atau ilmu lah gitu. Iya, Nah itu gue agak nggak begitu setuju juga gitu. Maksud gue banyak Gimana? juga sih ibu-ibu yang punya latar belakang pendidikannya mungkin rendah, tapi sukses membentuk karakter anak Iya, gitu. betul. Mendidik anak tuh sukses juga. Jadi omongan gitu kan juga termasuk stigma juga tuh. Stigma Iya, yang itu stigma. yang Yang beda sama umum, yang tadi. iya, Ya, iya. yang beda sama yang tadi itu berkembang juga. Beragam Nah, sih itu- stigmanya ya. Nah, itu gua agak kurang setujunya sih sama stigma kayak begitu, karena ya itu tadi banyak juga yang ibu yang berpendidikan rendah. Gitu, tapi sukses mendidik anak, punya Iya. karakter yang baik secara budi dan pekerti gitu. Iya, entah dari lingkungannya mungkin Nah, kakak dari kakaknya atau kan nggak mesti dari si ibunya dari si ini. ibunya aja sih menurut gua. Cuman yang jelas menurut gua wanita berpendidikan tinggi itu untuk ngajarin sesuatu ke anak, itu mendidik ke anak, dia pasti kaya akan pengalaman. Iya, betul. Semakin tinggi pendidikannya, semakin kaya akan pengalamannya. Tapi memang tidak tentu semakin tinggi pendidikan akan sukses untuk mendidik anak. Iya. Nah itu belum tentu gitu. Iya. Tapi yang pasti semakin tinggi pendidikan, pengalamannya dia yang akan dia bagikan, yang akan diajarkan ke anak itu pasti lebih banyak, lebih beragam, lebih luas. Nah, itu benar tuh Ki. Pada akhirnya pendidikan itu menjadi arahan dan kontrol dalam melakukan sesuatu Buat si anak itu. buat si anak itu, dan juga buat dalam dia menjadi seorang istri. Jadi pendamping pasangannya tuh maksudnya tuh. Maksud lo jadi pendamping yang apa ya, yang melengkapi lah gitu. Iya, pendamping yang melengkapi. Nah, ada lagi nggak kira-kira nih yang mau lo kupas lagi lebih dalam? Ya kalau dari gue sih itu, tapi intinya memang nggak boleh dilupakan bahwa kodrat seorang wanita yang nantinya akan jadi istri, itu ya mengurus rumah tangga gitu, termasuknya di dalamnya ya suami, istri, anak. Kok istri kan kita emang ngomongin wanita yang jadi istri dong. Iya, suami maksudnya. Iya, suami, anak, itu rumah gitu. Ya, rumah. Pokoknya ngatur kehidupan juga, ngatur kehidupan rumah tangga gitu. Emang banyak banget gitu fasenya menjadi Banyak seorang banget. wanita itu. Makanya wanita itu hebat sih. Hebat sih menurut gua. Kita harus apresiasi walaupun dia memilih jadi hanya Sekedar ibu rumah tangga, aja, mau wanita karir, tapi karena dia pasti ujungnya ke situ. ujungnya ke sana, pasti ke sana. Dia menjadi madrasah pertama bagi anaknya. Betul. Ya pada akhirnya pendidikan itu mau apapun yang disebut berpendidikan, belajar, dia bisa menjadi apa ya, kisi-kisi kehidupan yang akan lebih luas. Berat. Jadi rambu-rambu kehidupan. Benar, mantap. So mau jadi ibu rumah tangga aja Ataupun wanita karir, itu nggak ada yang salah tadi. nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Pilihan itu balik ke diri masing-masing dan Masing-masing. kebutuhan masing-masing sih. Masing-masing. Kebutuhan maksudnya kebutuhan rumah tangga masing-masing. Ya, gitu, kebutuhan nantinya. masing-masing. Yang salah itu kalau nggak mau ngurus anak dan suami, Nah, istri, ya itu. nggak mau jadi rumah tangga dan nggak mau jadi wanita karir, Nah, itu salah. cuma mau menghabiskan uang prianya. Nah, itu yang salah sih. Itu Itu salah, itu salah. Itu banget. yang salah, Bro. Itu yang salah. Itu salah. Jadi ya sebisa mungkin kalau untuk yang berpendidikan itu tuh nggak ada yang sia-sia tadi. Nggak ada yang Nggak ada yang sia-sia. Ilmunya pasti kepake walaupun dia cuma jadi ibu rumah tangga. Rumah tangga. Dan kalaupun dia jadi wanita karir ya itu ya sudah pasti ilmunya nggak bakal sia-sia, sudah kelihatan gitu. Tapi ya itu tadi yang tadi kita bahas, jangan sampai lupa sama kodrat. Jangan lupa Udah. kodrat. Betul. Dan yang terpenting juga harus ada kesetaraan antara pria dan wanita. Nah itu problemnya kadang dilakukan suka ada di luar. Walaupun kita emang belum menikah ya. Iya, kita belum menikah. Kita Kita, belum jadi menikah. sebenarnya kita udah terlalu dalam banget ya ngobrol Iya. ya tentang masuk ke apakah wanita harus
ngebahas rumah tangga gitu. Padahal kita belum nikah, tapi nggak ada yang salah juga sih, karena kan juga. kita pasti menuju ke sana lah gitu. Itu udah dewasa juga, pasti pemikiran kita sudah sampai mengarah ke sana gitu. Nah ya tadi gue bilang tapi ada tuh di lapangan laki-lakinya minder atau malu karena pendidikan si wanita istrinya lebih tinggi. Oh ada nih seperti itu. Ada dong. Nah kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih nggak usah terlalu minder, karena emang kalau di luar keluarga, di luar rumah maksudnya, ya oke lah, mungkin kita bisa ada rasa minder gitu. Bukan sama orang lain maksudnya. Sama orang lain. Iya, maksud itu bukannya kitanya harus minder, bukan, tapi adalah mungkin kita berpotensi minder maksudnya. Tapi kalau ketika sudah di dalam rumah, sudah bersama keluarga, tetap si laki-laki yang akan menjadi pemimpin. Nah, berarti ya benar yang tadi kita obrolin sebelumnya dong, berarti kodrat itu. Kodrat itu. Ya, betul kodrat. Yang penting sih yang utama harus ada komunikasi terlebih dahulu sih gitu. Komunikasi dari si laki-laki sama si perempuan ini sebelum membina rumah tangga. Kita jadi ngomongin rumah tangga iya. Kita jadi ini konsultan rumah tangga. Ya. Nah, oke. Ada lagi nih mau gue tanya nih. Siap. Kayaknya terakhir nih pertanyaannya ya. Terakhir nih. Iya, terakhir aja kali ya. Ada. Tipe wanita menurut lo itu yang masuk kriteria lo tuh seperti apa? Ini berarti pribadi. Ya, pribadi. Mungkin agak ke situ ya. Ke situ sih. Atau apa nih? Atau wanita yang Gue enggak sih, gue pengen tahu aja. Oh gitu. Ya lo keberatan enggak kalau enggak sih? Enggak. Berarti pribadi. Kalau gue kriteria, gue nggak punya kriteria lah. Nggak punya kriteria ya. Tapi kalau misalnya pasti kan ntar abis ini gitu ada yang wah bohong lu pasti milih yang cantik ya, semua juga pasti pokoknya begitu kan. Iya, itu udah apa ya, kayaknya udah lumrah lah. Cantik terus baik gitu, pengertian itu kan ya, itu makanya gue nggak kalau ditanya kriteria gue nggak ada, pokoknya ya gue nemu cocok ya udah gitu. Berarti itu kriteria gue gitu. Oh iya, berarti kalau menurut gue sih semua orang harusnya begitu ya. Bukan harus sih, maksudnya apa ya bahasanya ya, mungkin secara nggak sadar ya memang begitu gitu loh. Iya. Dia nyebut kriteria ini itu ini terlalu itu, banyak karena begitu misalnya dia dapat jodoh yang nggak sesuai sama kriterianya gimana? Karena pasti nggak bakal ada yang namanya sempurna. Nah, 100%. Makanya begitu cocok ya berarti ya itu kriterianya. Itu kriterianya gitu. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Obrolannya semoga jadi bermanfaat nih obrolan kita nih kan. Amin. Bermanfaat buat. Mudah-mudahan diterima. Semoga diterima. Terus juga apa ya? Kalau ada yang bermanfaat diambil. Yang ada bermanfaat diambil. Kalau ada yang nggak bermanfaat jangan dibuang. Jangan dibuang. Terus dikemanain tuh? Diingetin ke kita. Kalau misalnya ada yang salah. Oh iya betul. Yang benar ambil, yang baik ambil, yang salah jangan dibuang. Jangan dibuang. Tapi tegur kita, disimpan, kasih ke kita, kasih feedback ke kita, supaya kita bisa memperbaiki. Kita bisa memperbaiki. Iya, gitu. Selanjutnya mungkin ya kan kita bakalan manjang, mudah-mudahan ya kita ngobrol. Walaupun kita udah lulus kuliah, kita masih tetap ngobrol, kita tetap menggali pikiran kita, ngopi kan, ngoceh pikiran tuh. Oke. Itu tadi berarti pandangan kita dari kacamata kita soal perlukah wanita berpendidikan tinggi ya kan. Oke, siap. Oke. Thanks.